Selamat datang di channel Demostanue. Channel ini membahas tentang iman Kristen, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Ayo kita bangun channel ini bersama-sama. Apa kabar? Puji Tuhan. Tarai kabar balok ya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur karena hari-hari ini kita masih ada, semua karena kemurahan Tuhan. Terutama saya bersyukur ya, dalam minggu ini saya mengalami kebaikan Tuhan, mengalami hal-hal yang buruk juga ya. Hal yang buruk dalam minggu ini kehilangan sepatu dan sendal 4 pasang. Ya, digigit oleh anjing. Ya. Ya. Terus hal yang baiknya saya kemarin menyelesaikan ujian akhir semester pertama dengan luar biasa oleh karena kemurahan Tuhan. Walaupun di tengah pandemi, makanya saya mohon maaf kepada Pak Martin sekaligus Ketua KST karena nggak bisa hadir. Saya harus mengikuti ujian akhir semester kemarin di Banjarmasin. Puji Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, melalui ujian semester ini, kita dipertemukan juga sama orang Sulawesi. Ya, kemarin kami kumpulnya di orang Sulawesi, itu semua karena Tuhan. Walaupun istrinya orang Banjar dan beliau itu request saya ya, dia bilang, "Ngana mau makan apa?" Saya bilang, "Saya mau makan ikan rica-rica dan bubur Manado." Betul dibuatkan. Puji Tuhan, semua baik ya. Itulah bahwa Tuhan baik kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita, terambil dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat. Sudah temukan Bapak Ibu? Kalau sudah temukan, karena ayatnya cuma satu, saya minta kita bersama-sama membacakan firman Tuhan ini dengan suara yang keras, dan saya mohon untuk bangkit berdiri. 1, 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Jemaat disilakan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah orang benar hidup oleh percaya. Orang benar hidup oleh percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kitab Habakuk dilatar belakangi oleh situasi di mana pada waktu itu terjadi peperangan dan melibatkan beberapa bangsa. Salah satunya adalah bangsa Kasdim. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bayangkan ketika kondisi sebuah negara ya terjadi peperangan, apa yang terjadi? Ya? Kita mungkin tidak hidup di tahun 45 ya, ke bawah. Bagaimana bangsa Indonesia dijajah dan di sana sini terdengar bunyi bom, bunyi senjata. Pasti menakutkan, pasti mencekam. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan pada waktu kitab Habakuk ini ditulis. Sekitar pada abad ke-7 sebelum Masehi. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, peperangan ini mengakibatkan sebuah kondisi atau situasi sosial dan religius, ya. Bukan hanya situasi sosial, tetapi situasi keagamaan sangat kacau. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dapat pungkiri Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu berdoa, terus tiba-tiba ada bunyi senjata atau bom di samping rumah begitu. Apakah Bapak Ibu tetap lanjut berdoa atau buka mata sebentar? Ya? Pasti buka mata sebentar. Ya. Karena apa? Kita ini masih manusia. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu.
yang disaksikan langsung seorang nabi kecil, yaitu Nabi Habakuk. Kacau kehidupan negara, terjadi korupsi pada pemerintahan Raja Yoyakim. Itu bisa kita lihat di dalam Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan di atasnya. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindas, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kezaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, permantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi negara sedang kacau, ya, korupsi di mana-mana, pertikaian, perkelahian terjadi, mengakibatkan Nabi Habakuk itu bertanya-tanya kepada Tuhan. Ya? Dia bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa seperti ini? Mengapa Tuhan membiarkan saya melihat kondisi yang demikian? Seakan-akan Tuhan tidak ada, seakan-akan keadilan Tuhan itu tidak nyata. Justru yang nyata bahwa orang fasik mengepung orang benar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Habakuk melihat kondisi itu sehingga ia protes kepada Tuhan. Dalam situasi ini, Habakuk mencoba untuk mempertahankan imannya dan kepada janji Tuhan. Bapak Ibu, sering tidak, khususnya kita di tempat ini, ya? 6 tahun sudah kita berkumpul dengan Tuhan. Tuhan, kami ini sebenarnya sudah setia kepada Tuhan. Bahkan orang yang, mohon maaf, mereka ya tidak setia dengan kita, yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, tanda kutip, yang berbeda agama, mereka punya rumah ibadah, ya kan? Tapi kita yang begitu setia hari Minggu, bukan hanya hari Minggu, setiap pagi, setiap malam kita berlutut dan berdoa, tetapi jawaban Tuhan sampai hari ini, Tuhan masih bilang tunggu dulu. Tetapi mereka dengan begitu cepat hari ini, ataupun beberapa bulan, mereka punya rumah ibadah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah hati kita juga seperti hati Habakuk? Orang benar seakan-akan dikepung oleh orang fasik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi pergumulan Nabi Habakuk, melihat kenyataan, melihat ketidaksetiaan orang, tetapi Tuhan sepertinya diam. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari daripada firman Tuhan ini? Yang pertama, ayat 1 sampai 4a. Orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Yang kita pelajari daripada firman Tuhan ini, yang pertama, orang fasik atau orang-orang fasik seakan-akan mereka hidup dalam kebahagiaan, padahal sesungguhnya menuju kepada kebinasaan. Di ayat 3 di situ dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung-tanggung. Artinya, seakan-akan kita melihat bahwa orang fasik itu hidupnya baik, tetapi sesungguhnya mereka menuju kepada kebinasaan. Ya, jadi jangan kita berkecil hati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang ketika melihat situasi yang demikian mulai meninggalkan Tuhan, mengeluh seperti Nabi Habakuk.
Tetapi puji Tuhan, Habakuk tetap mempertahankan iman dan percaya kepada janji. Harapan saya, kita semua di tempat ini, sekalipun kita melihat bahwa orang fasik seakan-akan menang di tengah-tengah orang benar, mari kita tetap setia kepada Tuhan, karena mereka pasti menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua, orang benar hidup oleh percayanya. Mengapa? Mengapa orang benar hidup oleh percayanya? Ayat yang keempat, kita akan lihat satu persatu. Ada dua di situ. Ada dua alasan mengapa orang benar hidup oleh percayanya. Saya bacakan ayat 4, bagian B. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Yang pertama, alasan pertama, kenapa orang benar itu hidup percaya? Percaya sama siapa? Sama Tuhan, sama Tuhan Yesus. Yang pertama, hatinya terarah kepada Allah, bersekutu secara erat dengan Allah, dan menaati kehendak. Jadi orang yang benar akan hidup dalam imannya, hidup dalam percayanya, karena hatinya terarah kepada Allah, dan hidupnya bersekutu dengan Tuhan secara erat dengan Allah, dan menaati kehendak. Ya, apapun yang terjadi, karena orang benar hidup oleh imannya, hidup oleh percayanya kepada Tuhan, maka hatinya terfokus kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan menaati kehendak. Itu alasan pertama mengapa orang benar hidup oleh percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ini adalah orang benar. Kita sudah dibenarkan oleh Kristus, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka seharusnya hati kita terarah kepada Tuhan, pikiran kita terarah kepada Tuhan, kita bersekutu secara erat dengan Allah, dan menaati kehendaknya. Orang percaya. Jadi kalau kita bilang kita ini orang percaya, ya harus begini, harus ikut. Berat tidak? Sangat berat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu, hati yang terarah kepada Allah, bersekutu secara erat dengan Allah, dan menaati kehendaknya. Inilah ciri-ciri yang pertama orang yang benar hidup oleh percaya. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi tema yang diberikan oleh Sinode luar biasa. Ya, walaupun kita menghadapi tantangan, pergumulan hidup, kita tetap harus percaya bahwa kita hidup oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Kita tidak percaya kepada Allah lain, tetapi kita percaya kepada Allah yang hidup, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Alasan yang kedua, memiliki kepercayaan yang kokoh dalam Allah, sehingga sekalipun dunia seakan-akan berkuasa atau hal-hal yang jahat merajalela, artinya tidak terpengaruh oleh dunia, dia tetap hidup benar, setia pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia kadang-kadang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, semakin membuat kita tidak berdaya. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap memiliki kepercayaan yang kokoh. Kita tetap harus memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, sekalipun seakan-akan dunia berkuasa atau hal-hal yang jahat merajalela, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan pasti berkuasa dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita seperti Nabi Habakuk? Kalau memang iya, penghiburannya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita, dan pada akhirnya orang fasik akan menuju kepada kita. Karena orang benar pasti akan terus dipelihara oleh Tuhan. Orang benar pasti akan terus dipimpin oleh Tuhan, dan hidupnya pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya menutup khotbah ini, saya memberikan satu ilustrasi. Ada seorang hamba Tuhan yang memfokuskan dirinya untuk melayani Tuhan dengan membangun sebuah panti asuhan. Ada ciri-ciri mereka. Ketika mereka makan, anak-anak semua berkumpul di meja makan dengan piring yang terbuka. Mereka berdoa.
Dan Bapak Ibu yang terkasih, ketika mereka berdoa, piringnya itu sedang kosong. Tetapi sang hamba Tuhan ini percaya bahwa Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan anak-anak. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kemudian mereka berdoa, yang memimpin doa dan anak-anak mengikuti. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada seorang penjual roti berhenti di depan panti asuhan itu karena roda gerobaknya ini rusak, tidak bisa diperbaiki. Daripada basi, sang penjual roti ini memanggil hamba Tuhan dan memberikan. Kemudian ada pabrik susu, mereka produksi banyak, takut basi. Akhirnya mereka menemukan itu. Hatinya nggak tenang Bapak Ibu. Sang pemilik pabrik ini, bagaimana ini ya, basi nanti di mana? Tuhan membuat pikirannya nggak tenang dan akhirnya menemukan panti asuhan dan mengirimkan. Perhatikan baik-baik. Tapi Bapak Ibu, itu semua terjadi bukan karena kebetulan, karena kehendak Tuhan. Tuhan mau menunjuk bahwa orang benar tidak akan pernah mengalami sesuatu hal tanpa izin Tuhan. Tuhan izinkan dan Tuhan pasti akan menolong. Maka dari itu, ketika kita pulang dari tempat ini, boleh kita lupa segala, tapi jangan lupa temanya. Orang benar hidup oleh percaya. Saya dipercaya sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Berarti hidup saya harus mengikuti Tuhan Yesus. Hidup saya harus sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Hati dan pikiran saya, perkataan, perilaku saya harus sesuai dengan perilaku daripada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita hidup seperti apa yang Habak lakukan. Dia tetap percaya. Kita orang benar akan selalu hidup oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih sudah mampir di channel Demos Tanuek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.